Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eran Amalia Andi Taweng dengan NIM 22090150053, kelas G dari program studi akuntansi S1. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas kedua yang telah diberikan terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen mengenai anggaran operasional. Nah, jadi dari di layar bisa dilihat bahwa saya sudah memasukkan terlebih dahulu soalnya. Kemudian saya juga memasukkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran yang diminta. Jadi langsung saja yang pertama itu diminta untuk penyusunan anggaran persediaan barang jadi akhir. Nah, di sini kita perlu menghitung biaya produk per unitnya terlebih dahulu, kemudian menghitung biaya dari persediaan akhir yang dianggarkan. Jadi yang pertama itu kita harus hitung biaya produk per unitnya. Nah, dari soalnya itu kita sudah dapat info bahwa dalam menghitung biaya produk per unit, itu kita harus tahu dulu bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja langsung, dan biaya overheadnya. Nah, jadi yang pertama itu diketahui bahan baku langsung, eh, itu yaitu kursi dengan nominal yaitu $14. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu kita hitung dari eh, jam tenaga kerjanya itu selama 1,9 jam dikali dengan berapa tarifnya, berapa tingkat upahnya, yaitu $16. $16. Nah, di sini maka langsung saja kita kali masuk antara 1,9 dikali dengan $16. Nah, menghasilkan $30,4 atau $30,40. Kemudian overheadnya. Nah, di sini kita hitung untuk overhead variabel dan overhead tetapnya, yang dimana overhead variabelnya itu kita kali antara itu diketahui tarifnya yaitu 1,20 dikali dengan eh, berapa jam tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu 1,9. Sehingga di sini langsung saja itu 1,20 dikali dengan 1,9 menghasilkan 2,28. Sementara untuk overhead tetapnya itu kita kalikan antara berapa di situ, $1,60 dikali dengan 1,60 dikali dengan 1,9 jam. Maka di sini 1,60 dikali dengan 1,9. Nah, kemudian kita sisa jumlahkan di sini itu overheadnya, total overheadnya yaitu 5,32, sehingga eh, biaya produk per unitnya menghasilkan itu kita tambah semua ini, nah menghasilkan, maaf tunggu dulu, menghasilkan 49,72. Nah,
Setelah itu, kita sudah tahu biaya produk per unitnya. Selanjutnya, itu kita menghitung biaya persediaan akhir yang dianggarkan. Nah, diketahui di sini persediaan akhir untuk kursi perkantoran yaitu sebesar 675. Jadi, masukkan di sini 675. Kemudian, biaya produk per unitnya itu sudah kita hitung tadi, jadi langsung saja. Kemudian, kita kalikan antara 675 dikali dengan 49,32 dolar menghasilkan persediaan akhir yaitu 33.561 dolar. Nah, inilah anggaran persediaan barang jadi akhir oleh Andrew Company. Kemudian di soal selanjutnya itu untuk menyusun anggaran beban pokok penjualan oleh Andrew Company. Nah, eh, di sini kita perlu ketahui bahwa bahan baku langsung yang digunakan yaitu, nah, saya sudah memasukkan terlebih dahulu 20.000 dikali dengan 14 dolar, yang dimana 20 ribunya kita peroleh dari informasi bahwa Andrew berharap memproduksi 20.000 kursi di tahun depan. Kemudian kita kalikan dengan bahan baku langsungnya sebesar 14 dolar. Sehingga kita langsung saja kalikan 20.000 dikali dengan 14 dolar, menghasilkan 280.000. Kemudian untuk tenaga kerja langsung yang digunakan, itu kita gunakan, nah, kita kalikan antara produksinya yang diharapkan itu sebesar 20.000. Kemudian kita kalikan dengan jam tenaga kerjanya yang dibutuhkan yaitu 1,9. Lalu kita kalikan kembali dengan upah per jamnya yaitu 16. Jadi langsung saja 20.000 dikali dengan 1,9, kemudian kita kalikan lagi dengan 16, masukkan 608.000. Sehingga di situ untuk mengetahui biaya overheadnya, kemudian nah, biaya overheadnya itu kemudian kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi di sini kita hitung biaya overheadnya. Nah, kan di sini diinformasikan bahwa ada dua overhead variabel dan overhead tetapnya, di mana untuk menghitung overhead variabel itu kita kalikan antara 20.000 20.000 dikali dengan 1,9 dikali dengan 1,2. Nah, kemudian overhead tetapnya, langsung sini, overhead tetapnya itu mirip juga dengan overhead variabel sama. Tapi di sini kita ganti menjadi 1,6 sesuai dengan tarifnya. Nah, ke selanjutnya, selanjutnya langsung saja kita kalikan di sini 20.000 dikali dengan 1,9 dikali dengan 1,2. Nah, kemudian untuk variabel tetapnya itu kita sisa ganti di sini 1,6. Sehingga kita totalkan, menghasilkan biaya overhead-nya sebesar 106.400 dolar. Nah, di sini langsung saja kita masukkan 106.400 dolar. Lalu selanjutnya untuk menghitung biaya, sehingga biaya produksi yang dianggarkan itu kita sisa tambahkan ini. Nah, misalkan 994.400 dolar. Kemudian untuk persediaan barang jadi awal di sini diminta, ternyata di soal itu diketahui bahwa tidak ada persediaan, jadi sisa kita nolkan. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual itu tetap 994.400. Lalu eh, dikurangkan dengan persediaan barang akhir itu kita ketahui
dari sini. Kita ambil dari sini karena sebelumnya kita sudah hitung. Nah, persediaan akhirnya kita minuskan. Nah, sehingga beban pokok penjualannya yaitu sebesar 960.839. Nah, jadi inilah anggaran beban pokok penjualannya. Selanjutnya, itu diminta untuk menyusun anggaran beban penjualan dan administrasi Fazel Company untuk tahun depan. Nah, jadi penjualan yang dianggarkan di sini itu kita ketahui bahwa di soal mengatakan penjualan sebesar 19.730.000. Sementara untuk mengetahui penjualan yang dianggarkan itu kita masukkan unitnya. Nah, sehingga di sini saya nolkan. Kemudian untuk beban penjualan dan administrasi variabelnya. Nah, di sini baru kita gunakan 19.730.000 dikali dengan komisinya, yaitu 3%. 3, eh, nah di sini 3%, sehingga menghasilkan 591.900, yang dimana total beban variabelnya yaitu 591.900. Nah, kemudian untuk beban penjualan dan administrasi tetapnya itu yang terdiri dari gaji, utilitas, penyusutan, dan iklan itu kita langsung saja kita langsung saja salin dari sini karena kan di sini sudah ada informasinya. Nah, selanjutnya setelah itu untuk mengetahui total beban penjualan dan administrasinya, langsung kita totalkan semua ini. Dari total beban variabel dan beban penjualan dan administrasi tetap. Yang dimana di dalam Excel ini, dalam anggaran beban penjualan administrasi ini, total bebannya sebesar 3.346.900 dolar. Nah, jadi inilah anggaran beban penjualan dan administrasinya. Dan untuk soal terakhir yaitu diminta untuk menyusun anggaran laporan laba rugi Oliver Company untuk tahun depan. Jadi yang pertama yang diminta yaitu penjualan. Nah, namun di penjualan ini yang diketahui itu hanya unit yang diproduksi. Sementara untuk mengetahui penjualan itu perlu dikalikan antara unit dan harga jual per harga jual per unitnya. Maka dengan ini saya mengasumsikan menggunakan perhitungan BEP terlebih dahulu untuk mengetahui harga jual per unitnya. Yaitu dalam menghitung BEP, dalam menghitung harga jual per unit dengan menggunakan rumus BEP, maka caranya yaitu BEP harga jual per unitnya adalah kita perlu ketahui terlebih dahulu biaya variabel variabel per unitnya yang dimana saya ambil dari eh, 6,30 ditambah dengan 1,10 menghasilkan eh, 7,40. Maka maka rumusnya yaitu eh, harga harga jual per unitnya yaitu kita menggunakan rumus total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Kemudian kita bagikan dengan jumlah unit yang dijual. Sehingga harga jual per
unitnya di sini, kita masukkan total biaya tetapnya itu di sini 423.000. 423.000. Kemudian ditambah dengan total biaya variabelnya ya. Untuk mengetahui total biaya variabelnya di sini yaitu kita kalikan antara serat 7,40 dikali dengan 160.000 unit. Kemudian kita bagikan dengan 160.000. Nah, selanjutnya itu kita hitung saja. Kita hitung saja di sini. 43.000 ditambah dengan 1.184.000 kemudian dibagi dengan 160.000, maka harga jual per unitnya itu sebesar 1.607.000 dibagi dengan 160.000, maka harga jual per unitnya yaitu sebesar 10,04.375, atau kita bisa bulatkan yaitu 10,04. Nah, 10,04. Nah, sehingga di sini kita sudah ketahui bahwa harga jual per unitnya, maka langsung saja kita kalikan dengan unit terjualnya, yaitu 160.000 dikali dengan 10,04. Menghasilkan 1.606.400. Kemudian kita kurangi dengan harga pokok penjualannya. Nah, jadi harga pokok penjualannya itu kita peroleh dari sini, yaitu harga pokok penjualannya itu 160.000 dikali dengan beban pokok penjualan per unit, menghasilkan 1 juta 8. Nah, selanjutnya itu kita ketahui laba brutonya menghasilkan $598.400. Nah, lalu kita kurangi lagi dengan beban penjualan dan administrasinya, yang dimana untuk mengetahui beban penjualan dan administrasinya itu kita eh, kita kalikan terlebih dahulu unit yang diproduksi dengan beban penjualan dan administrasi variabel per unitnya, yaitu sebesar 1,60. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan beban penjualan administrasi tetapnya. Nah, maka menghasilkan 599.000. Atau kita supaya bisa ada minusnya di situ, kita kali di sini saja. Kita operasikan di sini saja, tambah ini, maka ini. Nah, kemudian sehingga laba operasinya yaitu sebesar 600. Nah, di sini ternyata terjadi minus. Kemudian dikurangi dengan beban bunga, namun di informasi soalnya itu tidak terdapat beban bunganya, maka saya jadikan 0. Lalu sehingga diketahui laba bersih sebelum pajaknya itu mengalami minus, yaitu 600. Kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, di situ di soal kita ketahui bahwa pajak penghasilannya tarifnya itu sebesar 35%. Namun kita ketahui bahwa jika laba bersih sebelum pajaknya itu negatif, maka
kita tidak bisa mengalihkan dengan tarif pajaknya. Sehingga di sini kita kasih nol. Sehingga dan akhirnya laba bersih operasi yang dianggarkan itu minus 600. Nah, namun di sini laba bersih operasi yang dianggarkannya itu minus. Sehingga eh, adapun cara lain yang bisa saya gunakan jika jika ingin melihat laba bersih operasi yang dianggarkannya itu positif. Jadi langsung saja kita salin di sini, kemudian kita buat ulang. Nah, jadi di sini penjualannya itu kita tidak gunakan lagi, kita tidak cari lagi terlebih dahulu BEP-nya. Jadi langsung saja kita asumsikan harga jual per unitnya, harga jual per unitnya. Jadi kita ketahui penjualannya sebelumnya itu unitnya sebesar 160.000, 160.000 dikali dengan kita asumsikan sebesar $25. Nah, maka penjualannya menghasilkan 4.000. 4.000. Sini saya tambahkan supaya ada informasi. Asumsikan sikan itu $25 harga jual per unitnya. Hmm. Setelah itu kita kurangi dengan harga pokok penjualannya. Langsung saja kita tadi sudah cari. Nah, ini kemudian kemudian itu langsung kita kurangkan di sini. Kita kurangkan. Nah, kita kurangkan saja di sini. Nah, menghasilkan 2.992.000. Nah, selanjutnya itu dikurangi dengan beban penjualan dan administrasinya. Langsung saja kita ambil dari sini. Kemudian untuk menghitung laba operasinya itu untuk mengetahui laba operasinya langsung saja sini kita kurangkan menghasilkan 2.393.000 dolar. Lalu dikurangi dengan beban bunga. Nah, di beban bunga kan diinformasikan tidak diketahui. Jadi dikasih nol saja. Kemudian laba bersihnya itu sebesar 2.393.000. Nah, untuk mengetahui pajak penghasilan kan diinformasikan di soal bahwa penghasilannya tarifnya itu sebesar 35%. Jadi langsung saja kita kalikan antara laba bersih sebelum pajaknya. Nah, dikali dengan 35%. Sekarang 837.550 dolar. Nah, sehingga laba bersih operasi yang dapat kita anggarkan yaitu kita tambahkan ini. Nah, jadi eh maaf, kita kita kurangkan di sini laba bersih operasi yang dianggarkan yaitu ini. Langsung saja ini diminuskan supaya bisa langsung. Nah, sehingga hasil akhir dari laba bersih operasi yang dianggarkan itu sebesar 1.550.450. Jadi beginilah jawaban dari penyusunan anggaran laporan laba rugi untuk Oliver Company. Jadi di kolom pertama ini itu saya menggunakan perhitungan BEP terlebih dahulu untuk mengetahui harga jual per unit sehingga dapat dikalikan dengan unit yang diproduksi dan dijualnya. Kemudian sementara untuk yang di kolom kedua itu di sini
Di sini tuh saya asumsikan saja langsung harga jual per unitnya sebesar $25. Nah, mungkin itu saya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.